Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama saya Daris dan Mas Fudo. Kali ini kita akan bahas One Piece chapter 1190. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih ya teman-teman yang sudah setia menonton kami. Oke, langsung aja kita bahas chapter terbaru ini. apa? Gaban beraksi ya? Bener-bener beraksi. Yo, overall keren sih. Bener-bener tangan kiri Raja Bajak Laut ya. Iya, ya apa ya? Kita kan tidak, dia harus banding sama Relic ya. Jadi ngelihat aksi dia di sini tuh kayak, oh kelas ini loh, aslinya Relic tuh kenapa dia ditakutin sama semua orang, bahkan sama Admiral tuh ditakutin karena emang kelasnya mereka tuh segini, bahkan Imu aja dalam tanda kutip kerepotan ya. Cuman highlightnya tuh di sini yang menarik. Kalau nggak salah, Imu juga bilangnya tuh kayak, tapi kamu nggak serius kan gitu loh. Ini tuh ngelihat Gaban tuh makin apa ya saya? Aku makin ngerasa dia tuh paralelnya Sanji, soalnya tipe yang harsh kindness, ngerti nggak? Kayak Zeff sama Sanji, dia ngasih dalam tanda kutip nampar Luffy pakai realita. Dan aku suka karakterisasinya. Walaupun sebenarnya aku gimana ya, terlalu paralel sih. Iya. Zoro ke Relic itu agak kayak jadi kayak destined gitu loh. Jadi kayak udah ditakdirkan mirip gitu. Aku kurang suka sih sama sebenarnya portrayal seperti itu, tapi ya udahlah. Walaupun agak tetap punya balancingnya beda sih Mas. Ini kayak menunjukkan kalau karakterisasi karakter kayak Luffy, Roger itu butuh orang-orang kayak Gaban dan Sanji dan Zoro dan Riley, kayak gitu sih. Aku mikirnya lebih ke situ. Yang nyambung ya kayak gitu ya, emang. Akhirnya ya sama aja, nanti kayak Joy Boy kalau mirip Luffy berarti kita akan ngelihat equalnya Riley sama equalnya sama kayak Zoro-nya Shanks kan ya Pac-Man kan. Walaupun agak ini ya Mas ya, apa, Riley itu ibaratnya masih voice of reason juga, sementara Zoro, Luffy, Sanji voice of reasonnya itu cuman Sanji. Ya karena kalau aku lebih ke kedewasaan aja sih. Iya sih. Zoro, Luffy, Sanji itu kan masih bocah ya dalam taraf ini ya. Iya sih. Masih. Kalau Zoro nanti udah lebih gede, menurutku juga akan ada voice-nya juga. Luffy yang nggak akan. Luffy yang nggak akan, sebagaimana Roger yang nggak akan juga kan. Lanjut, pedang baru ini lebih menekankan sisi ularnya. Kalau notice ini hiltnya apa sih, gagang pedangnya tuh kayak mirip Ouroboros. Aku nggak ngerti signifikansinya nanti apa, cuman ya desain choice lebih mirip aja. Jormungand sih. Iya Jormungand, soalnya sempat dibahas juga di ini. Nggak ininya sih Mas kan? Saling nyambung tuh kan. Itu kan Jormungand asli. Oh iya ding, dan lebih sesuai tema ya kalau Jormungand ya. Terus ini menarik. Tapi kebanyakan pedang Jepang nggak sih? Iya, so udah ada 2 loh pedang Jepang. So far kayak lebih banyak pakai bahasa Jepang ya, wajar sih. Iya. Udah Muramasa. Kayaknya nanti satunya lagi keluar deh. Trio pedang Jepang. Ame no Habakiri udah. Apa sih nama pedangnya itu yang? Tapi itulah. Aku lupa satu lagi. Ya itu nanti aja lah, itu nggak penting sekarang. Ini yang menarik. Aku kaget kenapa Shanks dimasukin. Aku agak kaget. Karena aku pengen nganggep ini sebagai bahwa Oda menunjukkan bahwa Shanks itu pada dasarnya juga hanya ingin mengantarkan seseorang buat jadi next Joy Boy. Pada prinsipnya gitu, seolah-olah ya. Bukan dia pengen jadi Joy Boy sendiri, enggak.
Bukan karena foreshadowing Shanks bakal mati. Enggak, ya enggak tahu. Cuman aku enggak suka ke Ya arah dia sana. tapi kan yang mati cuma 2 ya. Rayleigh sama Crocus belum mati ya, aku lupa juga sih. Iya, Rayleigh sama Crocus masih ada. Ya aku tuh ngingetnya ini ngelihatnya nih parah deh orang mati. Ya aku lupa aku. Sorry. Lupakan yang tadi. Ya, ini lebih ke penegasan dari Oda yang mungkin orang-orang kan mikir wah ini Shanks nanti saingan Luffy. Nanti Shanks itu jahat. Masih ada yang kadang-kadang teori kayak gitu kan. Ya, masih ada. Aku agak kesel sih, tapi ya udah. Masih ada yang berteori kayak gitu masalahnya. Nah, ini tuh kayak penegasan bahwa Shanks itu juga nungguin Luffy. Dan aku sukanya apa yang dikatakan Gaban ini sangat masuk akal bahwa bagaimana Imu memburu Luffy itu jadi penegasan bahwa Luffy yang ditunggu. Aku suka sih ini. Sampai dia turun sendiri kan, makanya justru karena itu kan kontradiktif ya. Kalau mungkin Imu kan ngelihatnya kalau kenapa dia diem kan. Kalau ngelihatnya Imu kan diem kan. Ini Imu tuh lebih penasaran ini mau diapain nih bocah. Kok dimarahin. Habis dimarahin dibuang, habis itu dibela. Kamu mau ngapain sih itu? Imu kayak dia itu kan saking detach-nya sama reality ya. Sama akar rumput itu dia jadi nggak paham hal seperti itu. Aku suka detail itu sih. Iya. Dia kayak nggak relate sama manusia di bawah. Terus ini gila sih panelnya. Iya, bagus banget ini halamannya. Halaman sebelumnya juga itu yang Gate of God. Bagus banget. Itu aku nggak masukin tapi emang ya Allah, ini desainnya keren sih. Iya bagus sih. Cuman yang aku suka. Aku kan jadi ayo ini Rayleigh kalau lagi tarung kayak gimana kalau kita bisa lihat Rayleigh tarung tuh. Cuman yang menarik di sini dia kan pakai jurus, bentar aku sambil cek dulu yang lalu ya. Cuman ada yang bilang kalau jurusnya ini Yachi Takeru kan. Nah, dia itu Yachi itu kalau nggak salah artinya 8.000. Nah, sementara sebelum ini ketika lagi lawan Zoro sama Luffy, dia itu pakai jurusnya Yaso Takeru yang artinya 80. Yachi itu 8.000, Yaso itu 80. Jadi istilahnya apa ya? Lawan Zoro sama Luffy itu masih main-main waktu itu. Oh iya. Implikasinya ke sana yang aku suka tuh. Kayak implikasi kalau waktu lawan Luffy sama Zoro tuh baru 1% kekuatannya gitu, ngerti nggak? Anjir. Itu yang aku suka dari panel ini, bagian ini tuh. Detailnya hanya bisa diperhatikan kalau kamu ngulik banget sih, anjay, aku aja lupa. Ya ini karena jurusnya sama, persis. Jadi ada yang ngecek. Bukan aku cuma sempat baca di Twitter, di X. Nah ini tapi panelnya yang ngena banget. Ini kenapa aku bilang Luffy ditampar realita. Itu kayak setelah dimarahin Gaban, dan aku gak sukanya Luffy bereaksi. Ya Luffy being Luffy ya, dia bereaksi biarpun kamu temen Rayleigh gak akan kumaafin kayak gitu kan. Tetap ya in cara sih in karakter, cuman beneran Gaban itu ya kayak harsh kindness lah, kayak Sanji sama Zeff. Kalau aku ngelihatnya gini sih, Luffy itu kan bukan tipe yang bisa diajak ngomong ya. Tapi dia tuh emang dia pahamnya lewat situasi kan. Makanya dia reaksi pertamanya ketika dimarahi ya marah-marah. Yeah. Dia tuh baru bisa memahami situasinya secara utuh. Itu kalau udah berhadapan dengan kenyataan. Kenyataannya kali ini adalah orang yang nolong kamu karat. Ya kayak. Berarti dia, aduh emang ini nggak boleh main-main. Jadi aku ngelihatnya itu cara Luffy sih, dalam artian emang kayak gitu. Walaupun siapapun yang akan
scolding dia ya, kemarin kecuali Shanks mungkin ya. Shanks tuh agak beda kasus sih, karena dia kan orang yang dihormati ya. Basically Luffy kan tidak pernah menghormati siapapun selain Shanks ya. Iya. Ya kecuali Iya yang kan? nolong ya, kecuali yang nolong beneran nolong kayak Nah, Rayleigh, kecuali Jinbe. nolong dia, ngasih makan dan sebagainya kan lerengnya begitu kan. Sedangkan Gaban ini bukan siapa-siapa. Dia itu cuman temennya Rayleigh. Ngasih makan juga enggak, nolong juga enggak. Siapa kamu ngata-ngatain aku? Nah, begitu ngelihat Gaban sekarat setelah nolong dia, barulah ini ke-trigger nih. Aku suka karakterisasinya seperti itu sih. Ya Kamu harusnya nggak sadar nyesetin diri. satu panel anu ya? Ya apa? Yang Luffy heal itu loh. Yang Luffy pulihlah itu loh. Wah, aku nggak ingat. Nggak masukin kayak. Nah, ini aku tambahin ya satu detail menarik. Ini udah mau kelar belum sih ini? Udah mau habis. Nah, oke. Satu lagi tuh. Satu detail menarik yang aku baru ingat itu adalah ada satu panel yang Luffy itu bilang pulihlah walaupun cuma sebentar, pulihlah gitu. Kalau bahas yang di Inggris tuh heal gitu. Dia itu kan. Nah, aku tuh kayak ingat Doflamingo. Doflamingo itu bisa ngejahit ngejahit. Itu kan dia sangat memahami. Dia sangat memahami buah iblisnya ya. Makanya dia bisa sampai jantung yang udah berhenti aja bisa dianu lagi ya. Bisa ya kayak bisa dipompa lagi. Yang ngasih kejutan ke jantungnya sendiri. Nah, kalau aku melihatnya ini malah kalau beneran di titik ini Luffy itu bisa ketika dia minta pulihlah kemudian tuh nge-trigger imajinasinya sesuai dengan batasan Nika, kan karet itu kan fluid kan. Ini game changer sih. Dia bisa, berarti aku bisa sampai kayak gini. Kalau kita lihat nanti. Kalau kejadian. Broken banget itu kalau kejadian. Makanya kenapa Imo takut. Sama aku mau nambah detail satu, Mas. Ini kan ada yang mikir si Gaban ngedorong Imu sampai jatuh ke dunia bawah itu karena Imu makin ke bawah makin lemah. Makanya dia makin jatuh ke bawah. Nah, ini ada panel yang dikasih lihat bahwa Imu makin berdarah. Nah, ini kalau aku sendiri lebih suka kalau makin berdarah karena emang kekuatannya Gaban. Aku juga. Tapi yang menarik itu banternya percakapannya ini, Mas. Sebelum ngeluarin Yachi Takeru, jurusnya Gaban tadi. Itu si siapa? Aku munculin lagi lah adegan ini. Si Imu bilang, "Walaupun kamu udah tua, rupanya kamu begitu ingin mempercayai dia ya sebagai rujukannya ke Luffy. Rupanya kau segitu ingin mempercayainya ya." Nah, Gaban ngejawabnya, "Bukankah kamu juga sama aja?" Ini kayak ada implikasi. Ini Sandman sih yang bilang kalau nggak salah ya di X. Sandman tuh nganggap terjemahan Jepangnya juga senada dengan ini, bahwa ada implikasi bahwa Imu itu juga pengen percaya bahwa Luffy adalah Joy Boy berikutnya. Jadi ada kayak kesan love-hate relationship. Makin ada penegasan bahwa ada kesan love-hate relationship antara Imu dan Joy Boy yang dulu, gitu loh, Mas. Aku nangkep juga seperti itu. Sebagaimana it's clear as day nggak sih? Iya, cuma nggak semua nangkep ya, Mas ya. Iya. Soalnya di bahasa Inggris kalau maksudnya adalah lebih subtle lagi. Kalau bahasa Indonesia kan lebih kelihatan ya. Maksudnya adalah bahwa fakta kalau emang rival itu kan love hate relationship ya. Mari kita asumsikan kalau Joy Boy dan Imu itu adalah rival pada saat itu. Cuman ada sesuatu yang membuat mereka itu menjadi musuh kan. Jadi bukan rival lagi, menjadi musuh. Nah, dia tuh longing kan ketemu lagi sama Luffy. Rivalnya gitu. Makanya ketika ngelihat Luffy itu dia antara marah sama sama antusias gitu. Makanya dia sampai turun gitu dan dia kecewa. Lah kok cuman segini kamu? Joy Boy enggak secupu ini gitu. Kan itu keucap kan? Iya. Masalahnya gini, Mas. Iya, makanya aku
Makanya aku ngerasa memang itu tuh ya memang Rival. kedatangan Imu dan lain sebagainya, dan di chapter ini tuh adalah penuh penegasan bahwa Luffy itu memang beneran Joy Boy yang di masa Ditunggu-tunggu. sekarang. Yang menarik, mungkin ya banyak yang mikir kayak relationship-nya itu enemy ya, musuh, literal musuh yang nggak ada ini. Cuman dengan beberapa chapter belakangan sampai chapter sekarang, penegasan bahwa Imo dan Joy Boy itu rival itu makin kuat. Kalau di manga lain mungkin lebih kayak Yugi sama Kaiba kali ya kalau di Yu-Gi-Oh. Jadi mereka itu rival tapi nggak saling benci, nggak bener-bener bukan di opposite side, tapi mereka itu masih betul punya kayak same side, makanya same point gitu. Makanya nanti ada satu titik di mana mereka udah beneran jadi musuh. Makanya sampai bunuh-bunuhan. Makanya ada satu titik. Ya mungkin udah itu dulu, Mas. Nah, mungkin itu aja sih. Ini masih setup kita ternyata panjang ya. Padahal kita mikirnya bakal pendek. Ya, ini masih Oke, sampai ketemu lagi di 2 minggu lagi ya, karena minggu depan break di chapter 1191. Semoga udah selalu sehat agar bisa deliver chapter One Piece sesuai jadwal. Oke, thank you. Thank you.